Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken dalam channel YouTube-nya Pak Keken kali ini. Nah, di sini sudah ada Microsoft Excel di mana pada kesempatan kali ini Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana cara menerapkan fungsi if dalam Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Keken akan menguji. Jadi kita akan memberikan predikat pada beberapa nilai tertentu. Misalkan, nah kita sedang mengerjakan penilaian yang dimana ada seseorang yang mempunyai nilai dalam bentuk angka. Nah, kita akan mengubahnya menjadi predikat. Kira-kira bagaimana? Kita akan coba dulu untuk membuat datanya terlebih dahulu. Nah, data kali ini kita akan buat yaitu tabel ya. Dari tabel sini kita akan buat tabel yang ada di sini mulai dari nomor, ya toh, nama, lalu nilai, lalu predikat. Nah, dalam nilai ini nanti ada keterangan seperti ini. Nah, kita akan coba untuk beberapa data saja. Jadi misalkan 3 data. 1, 2, 3. Nah, namanya Nona gitu. Nah, namanya Misaela gitu. Namanya Ireneus. Nah, nih Pak Keken akan berikan namanya seperti ini ya. Pak Keken akan berikan kotaknya. Sedikit sebentar. Kita percantik terlebih dahulu untuk kotaknya dan kita berikan tabelnya. Nah, coba sebentar. Nah, ini kita buat rapi, serapi mungkin. Nah, tadi Pak Keken nggak persiapan untuk membuatnya ya, tapi kita akan berikan kita cepat saja, jadi tidak perlu rapi-rapi banget. Predikat. Nah, untuk nilainya kita sudah mengetahui. Jadi misalkan nilainya adalah 93. Ini misalkan nilainya adalah 76. Misalkan ini nilainya adalah 86. Nah, kita di sini ada keterangan ya. Keterangan ini kita tengahkan dulu. Kita di sini ada keterangan. Keterangan. Untuk nilainya itu mulai dari kurang dari 60 ya. 60 ya toh, itu sama dengan kurang dari 60 itu adalah nilai D. 60 sampai dengan 61 berarti 61 sampai dengan 70 nilainya adalah C ya toh. Lalu 71 sampai dengan 80 nilainya adalah B. Lalu 80 sampai dengan 81 ya. 81 sampai dengan 90 nilainya sama dengan A. 90 sampai dengan 191 sampai dengan 100 itu nilainya adalah, ini Pak Keken tuliskannya seperti ini saja. Jadi mulai dari 91 itu A gitu ya. Lalu bawahnya B. Lalu ini C. Ini D. Dan yang ini E gitu. Nah, Pak Keken ada beberapa keterangan seperti ini ya. Nah, kita mau rubah jadi dari nilai yang ada di sini ya. Nilai yang ada di sini itu akan bagaimana ya? Akan kita ubah ke predikat. Jadi predikatnya akan kita ubah. Nah, ini tadi belum Pak Keken rapikan ternyata. Nah, misalkan dia mendapatkan nilai 93, berarti di sini kan otomatis harus A gitu ya. Karena dia ada di rentang ini. Nah, itu kita akan memberikannya dengan menggunakan fungsi if. Kita akan menerapkan fungsi if di situ. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil di sini dulu. Nah, kita akan buat rumusnya terlebih dahulu.
rumusnya untuk if kita awali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu, lalu kita tulis if. Nah, kita lihat keterangan yang ada di bawah ini. If ada logika, lalu ada value-nya, ada isinya, lalu jika benar ya diteruskan dengan isi jika salah. Nah, berarti kita akan logical testnya. Nah, logical testnya itu adalah jika karena if itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah jika. Nah, jika jika nilainya ini, karena kita jika nilai 93 ini adalah kurang dari 60 ya, kurang dari 60, maka ini sudah benar. Nah, jika nilainya ini kurang dari 60, maka ya kita teruskan, maka karena titik koma, karena di sini ada keterangannya titik koma ya, maka value-nya. Nah, jika benar itu kita tulis E. Nah, jika benar kita tulis E. Kita tulis E seperti ini. Tapi kita harus pakai tanda petik karena dia adalah teks. Jika teks harus menggunakan tanda petik supaya bisa terbaca programnya. Petik 2 seperti ini. Adalah E ini. Selanjutnya jika salah. Jika salah bagaimana? Jika salah maka kita harus membuat if lagi. Jika salah kita harus membuat if lagi. Kalau logikanya hanya 2, misalkan A dan B saja, maka cukup ini nanti B lalu sampingnya A, titik koma A gitu. Nah, ini ada titik komanya jika salah. Karena ini ada beberapa kondisi mulai dari E, D, C, B, A, maka dari itu kita harus memberikan fungsi if kembali. Jadi fungsi if itu tidak sekadar bisa digunakan hanya satu kali, satu rumus, tapi kita bisa menggunakan if kembali. Contohnya ada seperti ini, kita tambahkan if kembali, lalu kita tanda kurung bukanya, kita tambahkan nilai D-nya tadi, D3 itu kita berikan kurang dari mohon maaf, jadi Pak Keken akan mulai dari A dulu, maaf. Jadi mulai dari A dulu, sorry karena tidak bisa ya. Kita mulai dari A dulu. Jika lebih dari, karena dia bacanya nanti akan berbeda gitu. Jika berarti tadi jika nilai 93, jadi kita ulangi ya, sorry ya. Jika D3 itu lebih besar dari 90 karena Nah, karena lebih dari 90 adalah 91. Kalau lebih besar dari sama dengan, maka adalah 91 itu. Jadi misal ini tergantung polanya. Jika lebih besar dari sama dengan 91 itu udah betul. Tapi kalau tanpa sama dengan, maka hanya 90 seperti ini. Maka ini kita lanjutkan tadi. Maka petik A. Nah, kita tambahkan fungsi if lagi. If kita buka kurungnya, jika 93 lebih besar dari 80, karena 80 B ya, maka B gitu. Kita titik koma dulu ya, kita salah titik B gitu. Nah, selanjutnya Pak Keken akan tambahkan if lagi ya karena masih ada C, D, dan E. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan if lagi, lalu kita buka kurung lagi, masuk ke logika lagi gitu. Nah, jika 93 lagi ya, D3 lagi lebih besar dari 70 ya, 70, maka C gitu. Lalu kita tutup, kita if lagi karena masih ada D dan E. Nah, belum ditutup ini kita tutup dulu. Selanjutnya if
lalu buka. Jika nilainya ini ya, D3 itu kurang lebih besar dari 61, berarti kita ketik 60. Maka ya toh, maka itu kita tulis apa namanya, D ya. Selain itu gini. Nah, kita karena apa namanya, logikanya cuma itu. Selain itu gitu. Nah, kita tutup sampai tutupnya habis. Nah, ini sudah habis. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, itu kita ulangi ya. Berarti kita bisa membacanya seperti ini. Jika ya toh, jika D3 lebih besar dari 90, maka A. Jika D3 selain itu ya toh, ini selain itu, jika D3 lebih besar dari 80, maka B. Selain itu lagi, jika D3 lebih besar dari 70, maka C. Selain itu lagi, jika D3 lebih besar dari 60, maka D. Selain itu E. Nah, kita coba enter. Nah, hasilnya adalah A. Coba kita tulis misalkan 80. Hasilnya adalah C. 81. Hasilnya adalah B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi rumusnya adalah itu ya. Nah, untuk penjelasannya Pak Keken, jika apa namanya kurang baik, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya, untuk bertanya untuk detailnya kembali. Sebisa mungkin Pak Keken akan jawab pertanyaan kalian. Nah, kita coba untuk copy rumusnya ke bawah. Nah, ini sudah berlaku ya, berarti ya 91. Nah, kita coba aja semua. 91, 81. Lalu kita coba 71. Lalu kita coba 60. 60 udah E ya berarti ya. Oh ya, kalau 61 masih D. Nah, tadi kenapa kok Pak Keken itu balik ya rumusnya, bukan dari E dulu tapi dari A dulu? Karena apa? Karena kalau Pak Keken berikan rumusnya dari E dulu, nanti semuanya hasilnya E otomatis itu. Nah, maka dari itu Pak Keken ubah rumusnya menjadi dari A dulu. Pak Keken hampir aja lupa untuk memberitahu kalian. Nah, terima kasih atas video kali ini Pak Keken. Mohon maaf jika penjelasannya kurang. Kalau penjelasannya kurang rapi, bisa kalian ulang-ulang untuk mendapatkan rumusnya kembali. Jadi ini adalah if ya. Nah, Pak Keken contohkan satu lagi untuk dua tipe ya. Dua tipe. Misalkan kita punya di bawah 50 dan di atas 50 ya. Ini di bawah 50 dari 10 dan di atas 50 berarti 60. Nah, keterangannya, nah ini Pak Keken akan berikan keterangannya ya. Ini Pak Keken pindah dulu. Nah, ini nilai, ini predikat. Nah, keterangannya seperti ini. Keterangan jika di bawah 60 berarti kurang dari 60, maka sama dengan A. Jika lebih besar dari 60, maka B gitu. Ini untuk kita hanya apa namanya, untuk membangun rumusnya ya. Berarti kita ulangi lagi, berarti kita sama dengan if ya toh. If nya besar, lalu kita buka kurungnya. Ini ya toh, logikanya berarti yang apa namanya kurang dulu, yang besar dulu ya toh. G10 lebih besar daripada 60. Bukan 60, maksudnya 50 tadi. Mohon maaf karena Pak Keken lihat di apa namanya bawah ini adalah 60, lebih besar dari 50, maka ya toh, maka B. Nah, ini kita rubah ya. Sebentar, ada kesalahan. Sorry. Nah, maka B ya, harus ada tanda petiknya B. Nah,
selain itu, nah, hanya mudah karena apa namanya, kita kasih tanda petik, hampir lupa karena teks. Bisa diingat-ingat bahwa kalau teks itu apa namanya, harus ya, harus pakai tanda petik, petik 2 ini ya, 1 2 ya, 1 1 2 1 2 ditutup dengan tanda petik juga. Kita enter maka dia A karena di bawah 50. Nah, dia di atas 50 maka B. Ini 50 ya keterangannya. Nah, itu bedanya hanya menggunakan 2 dan atau menggunakan 1. Sebenarnya Pak Keken harusnya tadi memberi contoh yang hanya 2 kondisi saja, tapi karena Pak Keken udah terlanjur pakai beberapa kondisi, maka dari itu Pak Keken buatkan yang beberapa kondisi baru yang 2 kondisi. Nah, if-nya nanti bisa digabung sampai beberapa ini ya, gitu. Itu hanya logika. Oke, terima kasih atas video ini ya. Tadi nggak jadi ditutup. Oke, bila ada kesalahan Pak Keken mohon maaf. Jangan lupa berikan like jika kalian suka, berikan dislike jika tidak suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol hingga warna merahnya itu hilang. Sampai jumpa di video Pak Keken selanjutnya, dan kalian bisa mengunjungi websitenya Pak Keken di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan dadah.